Ibarat sebuah game changer mengubah peta politik untuk pilkada tidak hanya di Jakarta tapi juga seluruh Indonesia. Tapi terkhusus juga kita akan memberikan porsi yang lebih untuk membahas pilkada Jakarta. Bagaimanapun juga sempat ada keputusasaan dari beberapa partai politik mengenai ambang batas, ternyata ketok palu MK memutuskan menurunkan ambang batas menjadi 7,5% saja. Ini harapan untuk Anies Baswedan, bahkan juga harapan untuk PDIP mencalonkan calonnya sendiri ataupun juga berkoalisi. Itu akan kita bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Hanta, kalau dari jawaban Mas Uceng di sini kan bahwa cukup jelas ya aturan ini bisa berlaku setelah hakim mengetok palu putusan ini. Nah, judul saya bisa dikatakan tepat tidak putusan ini mengubah atau menggoyang peta koalisi? Mas Hanta. Ya, Caca, tentu saja karena implikasi putusan MK ini punya tiga sekaligus secara politik ya. Satu, dia berpotensi merubah peta koalisi kandidasi. Nah, cocok dengan judul yang Caca sampaikan yang di TV One ini. Karena di pilkada berbagai daerah, terutama di Jakarta misalnya, implikasinya yang tadinya ada upaya untuk memblokade potensi koalisi di luar Kim Plus yang meninggalkan PD Perjuangan sendiri, itu tidak relevan lagi. Artinya PD Perjuangan bisa maju sendiri. Bahkan Anies namanya juga bisa keluar lagi, kartunya hidup lagi. Nah, bahkan ada potensi perubahan. Ibarat kita menggunakan teori fisika politik yang tadinya gaya sentripetal bergerak ke dalamnya sangat kencang pusarannya, di mana Kim Plus semakin terkonsolidasi yang membuat kandidat lain seperti Anies semakin sulit. Maka dengan putusan MK ini justru sekarang ada gerakan semacam arah politik sebaliknya, gaya sentrifugal. Gerakan terpendar keluar itu juga berpotensi hari ini. Kita bicara Jakarta. Kita tunggu ada 4 partai yang sedang melakukan suksesi, Partai Golkar, kemudian disambung oleh PAN, PKB, dan Nasdem. Ada potensi, meskipun tidak otomatis berubah untuk konteks Jakarta, tapi potensi itu menjadi terbuka. Yang kedua, soal potensi hegemoni dan dominasi partai besar atau koalisi besar yang terkonsolidasi tadi itu menjadi tidak lagi relevan. Jadi koalisi yang besar itu tidak menjadi determinasi lagi untuk menentukan peta politik di kandidasi pilkada. Nah, karena itu ini ada perubahan semua partai memiliki hak eksklusif yang relatif sama. Dan yang ketiga, di implikasi di fase eleksi pemilihan nanti ini juga kabar baik bagi demokrasi, pemilih berpotensi mendapatkan opsi kandidat lebih banyak. Tadi potensi kota kosong dan sebagainya menjadi kecil, bahkan hampir tidak ada potensinya. Karena ada variabel PD Perjuangan yang kemungkinan kecil untuk bergabung pada misalnya Kim Plus yang terkonsolidasi itu. Karena itu putusan MK hari ini, Caca, menurut saya, satu menjadi kabar baik bagi demokrasi, bagi pemilih. Karena apa? Karena opsi kompetisi seolah-olah hanya berhadapan dengan kota kosong itu menjadi kecil. Justru akan terjadi kompetisi yang sesungguhnya. Kabar baik yang kedua bagi partai-partai yang ditinggal sendiri seperti PDI Perjuangan atau partai-partai lain yang tidak punya kawan koalisi, tidak bisa memajukan pasangan, hari ini mereka bisa mengajukan sendiri. Kabar baik yang ketiga tentunya bagi kandidat yang memiliki elektabilitas tapi tidak memiliki boarding pass seperti Anies Baswedan dan beberapa figur-figur lain di daerah lainnya, menjadi kabar baik. Mereka bisa maju dengan satu partai saja. Paling tidak partai yang mendapatkan 7,5% suara di pemilih di bawah 12 juta pemilih ya berdasarkan putusan MK tadi. Karena itu, Caca, yang tadinya pergeseran ini situasi menggoyah peta koalisi sangat betul sekali. Peluang skenario sebelumnya yang tadinya bandulnya itu berada di kota kosong yang menguat atau berhadapan dengan calon perseorangan di Jakarta ini bergeser. Skenario kota kosong menjadi kecil, hampir tidak ada bahkan kalau ada faktor PD Perjuangan. Saya sih percaya PD Perjuangan kecil sekali kemungkinan akan melengkapi misalnya diborong 100%. Sehingga faktor yang tadinya kota kosong besar sekarang yang paling kecil. Dan kalau kita menggunakan peta politik bipolar, dua blok politik, poros politik, dua, itu maka PD Perjuangan bisa membentuk sendiri hari ini. Nah, jadi kota kosong sudah tidak begitu kuat lagi. Yang kedua adalah skenario melawan kandidat boneka atau yang sekarang di Jakarta ada calon independen, itu juga menjadi kecil, tidak begitu relevan. Meskipun itu lolos, tidak begitu relevan. Orang akan melihat justru kandidat yang sesungguhnya. Nah, terakhir yang ketiga, justru yang kemarin sebelum ada putusan MK, di mana RK misalnya di Jakarta kecil kemungkinan mendapatkan lawan tanding yang kuat,
lebih mungkin mendapatkan lawan tanding yang kompetitif lawan kota kosong, lawan tanding yang lemah calon perseorangan. Justru hari ini yang paling besar potensinya adalah berpotensi mendapatkan lawan tanding yang kuat. Siapa dia? Bisa muncul oleh PD Perjuangan, bisa Anies Baswedan atau lainnya. Karena itu momentum krusial ini ditinggal 1-2 minggu ini dengan ada suksesi partai politik, menurut saya berpotensi merubah beberapa di daerah. Di Jakarta termasuk, meskipun tidak otomatis, tapi berpotensi merubah yang sudah ada. Survei kan jelas di sini Mas Agung mengatakan bahwa ini bisa menjadi game changer, mengubah peta partai politik, peta politik, karena memang secara survei nama-nama yang mungkin akan mengusung akan mengacaukan deklarasi yang saat ini sudah terjadi. Nama Ridwan Kamil, Pak Suswono. Nah, tapi di-challenge juga oleh Bang Nasir Jamil di sini, Mas Hanta. Survei ini persepsi, belum tentu benar. Ini bagaimana bantahannya? Ya, survei itu justru potret realitas. Jadi justru yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi adalah survei. Selain dari terawangan-terawangan yang lain secara metodologi seperti quick count dan sebagainya, itu potret realitas tapi menggunakan metodologi. Karena kalau mau realitas sesungguhnya, kita harus sensus semuanya. Nah, memang tidak selalu linier. Jadi sebelum kita bicara pada eleksi atau election, ada kandidasi. Yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini adalah di fase kandidasi. Fase kandidasi ini adalah di wilayah partai politik yang baru sekarang dari syarat yang cukup berat 20%, termasuk PD Perjuangan tidak bisa mengusung di Jakarta, hari ini menjadi turun. Itu ceritanya kita fokus di situ. Jadi bukan kemudian berubah total, tidak. Nah, tadinya di Jakarta itu lawannya ada 3 opsi. Bagi katakanlah Kim Plus yang kemarin sudah mendeklarasikan Ridwan Kamil, ada 3 opsi lawan perseorangan. Ini adalah peta paling ringan bagi Ridwan Kamil. Data survei kami yang baru saja selesai itu jauh sekali. Bisa memenangkan dan kita bisa mengatakan Ridwan Kamil akan menjadi gubernur Jakarta. Kalau itu yang terjadi, tapi peluang ini mengecil. Bukan mengecil, hampir tidak ada karena PD Perjuangan bisa maju. Yang kedua, opsi yang kedua adalah opsi yang tadi ringan, ini opsi kompetitif, melawan kota kosong. Karena bisa jadi pemilih Anies Baswedan itu melakukan perlawanan, datang untuk memilih yang kertas kosong itu, atau istilahnya bumbu kosong. Itu adalah opsi kompetitif. Nah, yang ketiga ini yang kita fokuskan di sini. Sekarang yang terbesar kemungkinan terjadi Ridwan Kamil kalau tidak direvisi oleh Koalisi Indonesia Maju akan mendapat kandidat berat. Dari mana? Dari PD Perjuangan. Yang bisa dipastikan malam hari ini PDI Perjuangan bisa mengusung. Tapi Anies Baswedan apakah bisa maju? Belum tentu. Tergantung pada PD Perjuangan apakah bisa maju atau tidak. Nah, yang kedua, kita tidak bisa menyimpulkan lalu Kim bubar. Tidak bisa, karena faktor Jakarta itu juga memiliki benang langsung ke politik nasional. Jangan lupa ada gula-gula politik yang jauh lebih menggiurkan daripada sekedar Jakarta, yaitu pemerintahan baru Prabowo Gibran. Di sana Partai Plus PKS, kemudian PKB dan Nasdem pasti sudah memiliki pembicaraan, konsesi, negosiasi, kompromi politik untuk pemerintahan yang baru. PKS misalnya sudah bicara tentang, kita lihat di Sumatera Utara soal mendukung Bobi. Kemudian candaan Presiden PKS untuk diajak dalam pemerintahan dan hari ini bersama Kim Plus. Apalagi Nasdem dan PKB. Jadi per hari ini menurut saya ya tendensi keluar bubarnya Kim Plus mendukung Ridwan Kamil belum ada tendensinya. Tapi bahwa PD Perjuangan bisa mengusung sendiri itu bisa disimpulkan hari ini. Bahwa RK akan mendapatkan lawan tanding yang kuat. Artinya dari Mas Ariza, Mas Ahmad Riza Patria di sini bahwa Kim Plus ini solid. Akan sampai akhir kemudian calon-calon yang diusung oleh Kim Plus untuk didaftarkan sebagai kepala daerah. Tapi analisa dari Bang Hanta sendiri belum tentu, nggak ada koalisi yang solid ketika saat ini posisinya sudah berubah, partainya berubah. Partai politik akan menghitung ulang ini bagaimana? Mereka kalau di luar Jakarta mungkin ada potensi berubah. Seperti saya katakan tadi, keputusan MK ini ada potensi merubah, tapi tidak otomatis, belum tentu. Untuk konteks Jakarta, itu paling kecil peluang berubahnya. Perubahan itu pada lawan, pada kompetisi, peta kompetisi. Kalau koalisi Kim Plus-nya, saya kira ini justru menjadi ujian konsistensi dan keseriusan serta kesetiaan partai-partai yang gabung dalam pemerintahan. Jadi kecil kemungkinan, apalagi kasus PKB, Nasdem, dan PKS yang baru bergabung, pasti diuji. PKB sekarang Pak Muhaimin sedang muktamar. Apakah mungkin berani melakukan manuver politik? Bisa terpental posisinya di muktamar. Apalagi barangkali sudah ada negosiasi untuk mendapatkan posisi menteri. Begitu juga Nasdem, juga PKS lebih pasti koalisinya.
posisi wagub, kemudian berpotensi mendirikan menteri dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini menurut saya Kim Plus di Jakarta itu belum tentu, karena Kim Plus Jakarta ini barometer atau miniatur Jakarta. Dia punya Indonesia, politik nasional, dia punya benang merah yang kuat. Jadi belum tentu. Tapi yang bisa disimpulkan hari ini Caca bahwa Ridwan Kamil kalau tidak direvisi itu berhadapan bukan kota kosong, bukan calon perseorangan, tapi lawan tanding yang relatif imbang. Dari mana? Dari PD Perjuangan. Jadi saya kira yang bisa disimpulkan satu, kota kosong hampir tertutup. Meskipun ada celah kecil, berbalik sekarang di semua daerah, termasuk di Jakarta. Yang kedua, pesertanya justru bertambah potensi di beberapa daerah, termasuk di Jakarta. Misalnya perseorangan lolos, ada dari PD Perjuangan, bisa jadi 3 gitu. Yang ketiga, PD Perjuangan atau partai yang tinggal sendiri, tiketnya justru sekarang menjadi hidup. Bahkan posisi tawarnya jadi tinggi, harganya jadi naik, nilai politiknya jadi naik. Yang ketiga, kartu politik Anies hidup kembali. Kalau tadi sudah hampir mati, sekarang hidup kembali. Dan yang keempat, ada perubahan peta koalisi, kandidasi di beberapa daerah, seperti saya katakan tadi, tapi bukan untuk Jakarta. Dan yang terakhir, yang kelima, kandidasi otomatis tidak berpengaruh nanti di pemilihan. Karena nanti di eleksi atau di election pemilihan, itu faktor figur, faktor isu, faktor itu lebih determinan ketimbang koalisi pendukung. Ada faktor koalisinya, tapi tidak begitu kuat. Koalisi mau sebesar apapun, koalisi mendapatkan isu dukungan rakyat sebesar apapun, tapi tidak didukung oleh mendukung rakyat, mendukung figur yang kuat juga sulit. Dan terakhir, menurut saya, soal potensi siapa di Jakarta, betul, Jakarta ini adalah barometer eskalator politik nasional. Tapi jangan lupa, siapapun gubernur Jakarta, bukan hanya Anies Baswedan yang berbahaya. Ridwan Kamil pun menjadi gubernur Jakarta, berpotensi menjadi lawan bagi Prabowo incumbent. Belajar pada sebelumnya, Joko Widodo didukung oleh Prabowo, lalu menjadi lawan tandingnya. Di periode 2019 juga begitu. Kemudian Pak Anies didukung oleh Prabowo Subianto, lalu menjadi lawannya. Jadi sama saja, mau Anies, mau Ridwan Kamil, tabiat politik kita sama-sama berpotensi menjadi lawan kuat bagi calon presiden ke depan, bagi Prabowo atau siapa akan bertarung. Jadi tidak eksklusif Anies yang berbahaya. Ridwan Kamil pun berbahaya kalau memenangkan Pilkada Jakarta. Baik. Begitu, Caca.